Buntut terseret kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang dan penggelapan jabatan yang dilakukan kekasihnya Koh Apex, DJ Dinar Kendi secara terang-terangan mengaku bahwa ia mengalami beberapa teror berupa intimidasi atau ancaman dari sekelompok orang tak dikenal dalam beberapa bulan belakangan. Di sisi lain, secara bersamaan Dinar Kendi juga mendapatkan teror atau serangan mistis dalam bentuk guna-guna dan santet yang terus menghantuinya setiap malam datang. Untuk mengetahui beberapa teror dan kejadian mistis yang didapat Dinar Kendi, maka inilah 5 teror dan kejadian mistis yang didapat Dinar Kendi buntut terseret kasus Koh Apex, versi Cumi Top 5. Dinar Kendi mengaku mengalami serangan ilmu hitam diduga santet usai dirinya terus-menerus mendapatkan mimpi buruk dan juga merasakan sakit tak wajar pada tubuhnya. Ya, Dinar Kendi secara tidak langsung tampak menuding bahwa serangan ilmu hitam yang dialaminya itu berkaitan dengan permasalahan yang tengah ia hadapi saat ini dengan kekasihnya Koh Apex. Aku pas malam juga merasa kayak ditusuk di sini. Di belakang kayak tusukan aja. Terus aku kan dikasih tahu, Dinar baca ini ya. Kalau pas baca itu nggak sakit, tapi kalau enggak tuh sakit banget. Wah ya, aku sebenarnya udah nggak kuat ya. Nggak kuatnya itu kayak tiap hari itu aku dimimpiin aneh. Kayak dimimpiin kayak ada yang ngerampok aku, ada yang mau aku kayak gitu. Jadi aku pernah mimpi kayak bener-bener disiapin orang kayak gitu. Jadi secara tidur aja maksudnya itu dihantuin seperti itu, secara realnya ditekan juga. Jadi menurut aku sih udah saatnya aku ngomong. Dinar Kendi mengaku bahwa rumah dan tempat usaha atau barnya mendapatkan gangguan mistis, diduga berupa guna-guna. Usai terdapat karyawannya mengalami kerasukan mulai dari pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi. Yang menarik, dalam pengakuannya itu, Dinar Kendi mengaku bahwa ia telah mendapatkan satu nama yang diduga menjadi dalang ilmu hitam tersebut. Jadi diduga kayak tempat usaha aku itu kayak diguna-guna orang. Kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh, ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tahu adik aku kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus yang cewek. Terus aku bilang kamu ini perasaan kamu aja kali masuk angin atau gimana lah, aku bilang gitu kan. Nah kenapa aku mulai ini setelah kerasukan karyawan. Jadi dari jam 12 malam hari Minggu kemarin, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia itu kerasukan. Kerasukan dan ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau gimana kayak gitu. Dia pernah nyerang aku di sosial media juga sih. Keluar satu nama kayak gitu. Cuman aku ya udahlah karena yang kayak gitu nggak ada bukti. Selain serangan mistis, Dinar Kendi juga mengaku mendapat ancaman melalui telepon berkali-kali dari orang tak dikenal. Dalam sambungan telepon tersebut, Dinar Kendi mengaku bahwa dirinya diancam untuk melaporkan Koh Apex ke polisi. Dan jika tidak dilakukan, uang senilai 7 miliar rupiah yang Dinar Kendi investasikan bersama Koh Apex dinyatakan akan lenyap alias tak dapat kembali. Aku ancamannya telepon. Dia bilang nggak tahu, fiktif, suruh ngelaporin Koh Apex. Kayak kamu harus laporin Koh Apex, kalau enggak uang kamu yang kamu investasiin di sana bakal hilang semua gitu. Karena bakal habis katanya. Suara cowok. Katanya kenal nggak siapa mungkin kontaknya? Nggak, nomornya juga nggak kenal, nggak pernah teleponan. Jadi dia ngancemnya gitu sih, kalau itu berkali-kali ditelepon. Kalau rasa takut enggak, cuman apa ya, tekanan. Dinar Kendi mengaku selama 3 bulan belakangan dirinya mendapatkan intimidasi yang cukup mencekam. Mulai dari didatangi preman dan mendapatkan pengancaman hingga diintai oleh orang misterius.
Kendati merasa terancam dan tidak nyaman, Dinar Kendi lantas berniat untuk meminta perlindungan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Aku tuh selama 3 bulan ini, mungkin ini aku baru speak up sekarang. Jadi selama 3 bulan ini tuh aku memang tidak aktif di media, tidak aktif di TV juga. Gara-gara apa? Gara-gara aku menerima ancaman atau penekanan dari pengusaha, dan dia mungkin berkonflik sama Koapek. Jadi disangkanya mungkin, oh Dinar nih orang terdekatnya Koapek atau seperti apa. Jadi selama 3 bulan ini aku diancam. Jadi beberapa kali tempat hiburan aku didatengin preman. Dia bilang harus tutup tempatnya, nakut-nakutin adik aku, karena yang megang klub ini tuh adik aku, biar tutup dan mungkin biar aku nggak ada penghasilan. Terus aku diintai sama mobil merah 3 hari. 3 hari juga diintai mobil merah. Di dalam pengancaman aku ini pengusaha, dan bukan satu pengusaha, ada 3 pengusaha yang aku tahu, yang benar-benar nekan semuanya. Dalam waktu dekat aku mau ke Komnas HAM atau ke Komnas Perempuan untuk minta perlindungan, karena kan 3 bulan loh aku diincar sama orang. 3 bulan aku diintimidasi, sampai aku sampai nggak pede ke media. Terus aku nggak pede buat talk show ke TV, itu aku nggak pede sama sekali. Bukan ketakutan, karena mentalnya tuh udah ditekan sama mereka, diancam. Aksi pendemo bayaran yang diserukan untuk menolak Dinar Kendi manggung tampak membuat Dinar Kendi merasa heran. Dalam pengakuan Dinar Kendi, terdapat sekelompok pendemo yang setelah ditelusuri ternyata hanyalah bayaran seseorang. Melihat hal tersebut, Dinar Kendi merasa bingung mengapa dirinya mendapatkan ancaman, mulai dari intimidasi hingga serangan ilmu hitam dari seseorang yang diduga merupakan musuh Koapex dalam dunia bisnis kapal tongkang miliknya. Terus aku diturunin pendemo. Jadi beberapa kali ada masa yang turun mengatasnamakan aku nggak paham yang berkasus Koapek, tapi nama aku dibawa-bawa terus. Terus kita tanya salah satu pendemonya, kamu kenapa demo Dinar? Nggak tahu katanya, karena aku cuman dapat uang 50.000 ikut-ikutan aja. Jadi aku kayak iseng aja ngirim orang buat nyari tahu kayak gitu siapa yang ngirimin demonya. Aku udah print semuanya bukti-buktinya. Bukti-bukti aku diturunin masa. Ini di depan Mabes Polri. Pernah aja tadi? Udah banyak banget. Kalau aku liatin videonya banyak banget.